Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, Pak Ustaz? Kirim doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i was-salji wal barad. Libur, pergi ke rumah yatim, bawakan nasi kotak 10. Ini saya sedekah kepada kalian untuk almarhumah emak saya. Sampai. Ya Rasulullah, ummi matat, emak saya mati. Afa atasaddaqu anha? Bolehkah saya bersedekah pahalanya untuk almarhumah emak saya? Sedekahlah, kata Nabi. Itu dalil sedekah sampai. Apalagi pas hari raya kurban. Ini untuk saya 2 juta. 2 juta. Tolong tapakuh antarkan kambing kirim ke sana untuk almarhumah. Sampai. Yang belum haji orang tuanya dibadalkannya badal haji. Maka badal haji pun salah satu bentuk bakti pada orang tua. Membacakan Al-Quran. Wa in khatimul Quran. Menurut mazhab Syafi'i, kalau dikhatamkannya sekhatam Al-Quran, fahuwa hasanun. Setelah khatam dia bacakan, Allahumma ausil thawaba ma qara'tuhu. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaanku ini kepada almarhumah emakku. Maka beda orang lain dengan anak kandung. Anak kandung baca Quran tak pun dihadiahkannya pahalanya, otomatis sampai. Tapi kalau orang lain mesti dia katakan. Kalau ada anak kandung yang tetap mengucapkan, ya Allah sampaikanlah pahala bacaan ini kepada almarhumah emakku fulanah binti fulan, itu untuk menguatkan hatinya saja. Andai tak dia ucapkan pun otomatis sampai. Itulah enaknya punya anak kandung hafal Quran. Satu hari dia ulang hafalnya 2 juz. Sebulan dia khatam 2 kali, pahalanya mengalir. Investasi yang tak pernah putus. Punya anak, menantu, keluarga, hafal Quran. Kita punya orang tua, sebenarnya sudah meninggal. Mungkin banyak masa lalu yang kita lakukan sama beliau. Sekarang kita pengen minta maaf. Ini artinya nih berbakti kepada kedua orang tua ketika mereka sudah tidak ada. Islam ajarkan, Pak. Karena wabil walidaini ihsana, berbuat baik sama orang tua ketika orang tua nggak ada. Ihsan itu kan nggak kelihatan. Anta budallah ka'annaka tara, fa in lam takun tara walakin Allah yara. Ya, yang pertama Islam ajarkan kalau orang tua sudah tidak ada, ya ini ketika dia meninggal, ya selain memang dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan, ya ini bayarkan hutang mereka. Bayarkan hutang mereka. Tidak ada hutang piutang lagi. Ketika mau disolatkan mayitnya di depan antum, anda sekalian terbujur sosok mayit orang tua kami. Kalau seandainya punya hutang piutang, maka kami anak bertanggung jawab sebelum melakukan solat tersebut. Karena Rasulullah tidak mau melakukan sholat maid kalau masih ada orang ini berhutang, gitu ya. Kemudian yakni menyambung tali silaturahmi dengan teman-temannya yang masih hidup. Bapak cari teman orang tua bapak siapa? Katakan saya anak fulan bin fulan. Sehingga kita akan tahu siapa orang tua kita. Kalau dia pernah berbuat salah, mintakan maaf. Kalau dia punya kelebihan, kembangkan kelebihan yang dia miliki. Kemudian kita boleh membadalkan haji orang tua kita. Badalkan haji orang tua. Anak yang membadalkan lebih afdol. Kalaupun tidak, orang soleh boleh diperbolehkan kata ulama. Atau kemudian yakni kita beramal soleh mengatasnamakan dia. Beramal soleh, buatkan dia sebuah hal yang baik. Anak ada rezeki, anak pengen kasih ini masjid, didalemin sumur bornya supaya airnya bertahan sekian ratus tahun. Ya Allah, kalau seandainya ini baik, ya Allah, jadikan pahala untuk orang tuaku, ya Allah. Masya Allah. Minta yang terbaik sama Allah melalui sebuah amal soleh, karena kita boleh bertawasul dengan amal soleh. Sisanya jangan kering bibir Pak, kecuali mengatakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini zaman Rasul, Nabi pernah dipentangkan alam barzah. Beliau melihat orang yang dicambuk oleh malaikat, berhenti cambuk malaikat. Bertanya yang dicambuk ini, lima takifu min darbik. Kenapa kau hentikan cambukanmu wahai malaikat? Kata si mayit ini, cambuk aku. Kenapa kau hentikan? Apa kata malaikat? Kaifa adribuk wa waladuk istighfarulak. Bagaimana aku bisa cambuk kamu? Anakmu di dunia selalu beristighfar untukmu. Istighfar anak yang soleh bahkan bisa menghentikan azab kubur orang tuanya. Kita berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang paling indah, perhatikan, saat seorang tua wafat, hadis Al-Bukhari di kitab Al-Adabul Mufrad, nomor hadis 44, posisi di sebelah kanan paling atas, ya, dari Abu Hurairah.
Perhatikan, yang dimintakan bu dari seorang anak, ya, dimintakan dari seorang anak yang masih hidup untuk orang tua yang telah wafat itu dua. Satu adalah permohonan ampunan istighfar kepada Allah supaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Yang kedua adalah doa-doa kebaikan, ad-du'a bil khair. Maka mohonkanlah kepada Allah, ini kewajiban kita seorang anak bila orang tua satu di antara keduanya telah wafat. Yang pertama, mohonkan istighfar kepada Allah. Perhatikan di hadisnya, tatkala seorang anak memohonkan ampunan kepada Allah, maka Allah angkat satu derajat keadaan orang tua di alam kubur, sehingga dia bertanya, ya Rabbi ma hadza. Tafsir hadisnya demikian. Ya Allah, apa ini? Maksudnya saya belum pernah dapatkan ini dari mana? Ya. Kata Allah, perhatikan jawabannya. Ini adalah istighfar yang dimohonkan oleh anakmu saat ini untukmu. Ini adalah istighfar yang dimohonkan oleh anakmu saat ini untukmu. Jadi ketika Anda beristighfar mohon ampunan kepada Allah, tapi syaratnya anaknya muslim, orang tuanya muslim. Jadi kalau anaknya muslim, orang tuanya tidak muslim, nggak akan nyambung. Ya, tidak akan nyambung. Ya. Karena istighfar itu hanya berlaku bagi antara muslim dengan muslim lagi. Baik. Yang kedua itu Anda mohonkan supaya mereka mendapatkan kebaikan di alam kuburnya, ya, kelapangannya, kenikmatannya, cahayanya. Karena di alam kubur itu kalau hidup kita nyaman, baik, bekalnya cukup, ibadahnya, maka tidak ada keindahan yang sangat luar biasa.